Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Putra suci Jinzhou, semua orang memberi hormat. Zhao Ruhui juga melengkungkan tangannya dan berkata, "Sebelumnya Tuan Muda Jinzhou telah membantu. Zhao sangat berterima kasih. Kali ini Zhao merasa bersalah." Jinzhou berkata, "Hei Tuan Zhao, setiap alkemis sudah biasa mengalami kecelakaan dalam pemurnian, dan Tuan Zhao tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri." Jinzhou Shengzi tersenyum tipis dan matanya tiba-tiba tertuju pada pil Feisu yang sedang dimainkan Qin Chen. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya dan dia berkata dengan kaget, "Feisu dan..." Dia memandang Zhao Ruhui, matanya penuh kejutan dan kengerian, dan dia berkata dengan kaget, "Tuan Zhao benar-benar telah berhasil memperbaiki Feisu dan pada saat-saat kritis. Tidak heran pemurnian berhenti lebih awal. Ternyata Master Zhao memang telah berhasil menyempurnakannya. Kami mengaguminya." "Putra suci Jinzhou, bagaimana mungkin saya bisa membalikkan keadaan?" Kemudian Zhao Ruhui memandang Qin Chen dengan hormat dan berkata, "Tuan Qin telah mengurus semuanya dan memecahkan bahaya yang tersembunyi saat pemurnian. Apakah anak ini yang telah menyempurnakannya?" ucap Wei Jinzhou menatap Qin Chen dengan hati-hati. Dia melanjutkan, "Oh, ternyata Anda yang telah memecahkannya. Mengapa putra suci ini tidak pernah melihat Anda di pavilion dan sebelumnya?" Qin Chen menjawab, "Belum lama Ben Shao datang ke Piltdown City. Itu normal bagi Shengzi untuk tidak mengenal Ben Shao, sama seperti Ben Shao yang tidak mengenal Shengzi." Qin Chen berkata dengan nada datar. Tiba-tiba beberapa alkemis lainnya yang berdiri di samping Jinzhou berteriak satu persatu, "Kamu berani berbicara tidak sopan pada putra suci." Jinzhou berkata, "Saya tidak berharap. Yang Mulia sangat berbakat dan masih begitu muda." Wei sedikit kasar sebelumnya dan meminta saudara Qin untuk tidak mengingatnya. Karena saudara Qin baru saja datang ke Piltdown City, pasti tidak terbiasa dengan Piltdown City. "Apakah saudara Qin tertarik melakukan sesuatu bersamaku?" Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sederhana, "Saya tidak tertarik." Wei Jinzhou tersenyum sedikit dan berkata, "Mungkin kamu tidak tahu identitasku. Saya Wei Jinzhou adalah salah satu dari 3 putra suci di kota alkimia. Saya belajar di bawah wakil kepala pavilion pil surgawi utara. Di 38 tahun usiaku sekarang, saya telah mampu memperbaiki pil peringkat 7. Jika saudara Qin mau mengikuti saya, Anda akan makmur dan kaya di masa depan." Qin Chen menjawab enteng, "Aku masih tidak tertarik." Jinzhou menjadi malu, lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Kamu tidak mendengarkan tawaranku." Dia memaksakan sebuah senyuman. Qin Chen masih menggelengkan kepalanya. Jinzhou melanjutkan, "Nah, kamu terlalu lancang. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Segera berlutut untuk memohon belas kasihan. Akui kesalahan Anda dan ikuti perintahku. Saya mungkin dapat mempertimbangkan untuk memaafkan Anda." Jinzhou berkata dengan arogan. Qin Chen tidak repot-repot melihat Jinzhou, hanya samar-samar meludahkan 2 kata, "Dasar bodoh." Putra Jinzhou benar-benar marah dan berteriak, "Kamu ingin mati?" Dia mengangkat telapak tangannya dan hendak menampar Qin Chen secara langsung. Dengan basis kultivasi Wu Huang setengah langkahnya membuat orang-orang di sekitar sulit untuk bernafas. Tiba-tiba Zhao Ruhui langsung memblokir telapak tangan itu. Zhao Ruhui mundur 3 langkah. Dia buru-buru berkata, "Putra suci, tunjukkan belas kasihanmu." "Zhao Ruhui, jika kamu tidak melepaskannya, putra suci ini akan memberimu pelajaran. Pergi dari sana!" teriak putra suci Jinzhou dan dia kembali melancarkan serangan. Qin Chen berkata pelan, "Orang tua, keluar. Apakah kamu lupa taruhanmu barusan? Anda telah kalah, jadi tentu saja Anda harus membereskan ini. Saya terlalu malas melakukan hal-hal kecil ini." Lelaki tua itu langsung memblokir serangan Jinzhou. Pukulan mengerikan putra suci Jinzhou di depan lelaki tua itu sangat rapuh dan rentan, dan itu langsung hancur berubah menjadi ketiadaan.
Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka lelaki tua berpakaian compang-camping ini adalah seorang kaisar bela diri. Jin Zhou berkata, kalian berdua selesaikan dia untukku, saya ingin melihat siapa yang berani menjadi liar di pavilion dan saya. Jin Zhou memerintahkan dua wuhuang tingkat awal di sampingnya. Lelaki tua masih belum bergerak, tetapi dua wuhuang itu terbang terbalik karena aura lelaki tua itu. Keduanya terkejut. Jin Zhou berkata, "Yang mulia bertekad untuk melawan saya menyarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Jika Anda memblokir saya lagi, itu artinya Anda memblokir kota Dandau. Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya." Qin Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu benar-benar berkulit tebal, seorang putra suci. Orang-orang yang tidak tahu mungkin mengira bahwa Anda adalah pemilik pavilion pil domain surgawi utara ini. Hahaha, aku benar-benar tidak percaya." Jin Zhou Shengzi tidak bisa menahan perasaan bangga dan mengejek. Bahkan jika Anda memiliki seorang anjing pelindung tetapi dia bahkan tidak berani, apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Saya adalah putra suci kota Dandau, saya memiliki kemampuan dan Anda dapat mencoba. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen melesat meraih leher Jin Zhou dan mengangkatnya ke udara. Qin Chen berkata, "Semua orang juga telah mendengarnya, Jin Zhou ini memintaku untuk mencobanya." Sebuah tamparan mendarat di wajah Jin Zhou. Dia terlempar, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Jin Zhou berkata, kamu tunggu aku." Putra Jin Zhou tertegun lama sebelum akhirnya dia bangun. Dia berteriak dan bergegas keluar dari aula dalam sekejap. Tampaknya akan bersiap mencari bantuan. Qin Chen mendatangi Zhao Ruhui dan berkata, "Tuan Zhao, saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya hanya ingin bertanya bagaimana cara menjadi seorang putra suci di kota alkimia ini." Zhao Ruhui menjawab, "Meskipun saya tidak tahu pasti bagaimana menjadi seorang putra suci, tetapi standar terendah untuk menjadi putra suci adalah menjadi raja obat tingkat 7. Ini adalah standar paling dasar." Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Kalau begitu, Xiao Yin, bawa aku ke ruang penilaian alkemis. Aku akan menguji Raja Obat tingkat 7. Qin Chen benar-benar mengatakan bahwa dia akan mengikuti ujian alkemis tingkat 7 dengan santai. Itu membuat semua orang terpana dan terdiam. Memikirkan hal ini, Zhao Ruhui berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Qin, Anda ingin menguji Raja Obat, asalkan Anda sudah menjadi alkemis tingkat 6, dan aku tidak tahu bahwa Tuan Qin saat ini." Qin Chen secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Zhao Ruhui, dan sebelum dia selesai berbicara, dia telah mengeluarkan rencana alkemis peringkat 6-nya. Karena Tuan Qin sudah menjadi alkemis tingkat 6, Xiao Yin segera bawa Tuan Qin ke ruangan sertifikasi Raja Obat. Jika Tuan Qin benar-benar dapat lulus sertifikasi Raja Obat dan menjadi seorang Raja Obat, maka tidak akan mudah bagi Jin Zhou untuk menargetkannya. Ucap Zhao Ruhui menepuk pahanya dengan penuh semangat. Segera Qin Chen akan melangkah ke ruang sertifikasi. Tiba-tiba, "Tunggu!" Suara keras terdengar dan sekelompok orang berjalan masuk dari luar pavilion. Itu adalah Jin Zhou di sampingnya, juga mengikuti beberapa pria kuat dan seorang wuhuang tingkat tengah bernama Lu Xiuyan. Jin Zhou menatap Qin Chen dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, "Wah, saya tidak berharap Anda begitu berani. Setelah memukul saya, Anda masih berani tinggal di sini dan tidak melarikan diri." Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saya baru saja menghajar seekor binatang, mengapa saya harus lari? Lancang, Lu Xiuyan, bunuh dia untukku." Qin Chen tidak terkejut, hanya melihat ke samping menatap pria tua itu dan berkata, "Pria tua." Kekuatan telapak tangan Lu Xiuyan sepertinya langsung diblokir. Wajah Lu Xiuyan tiba-tiba menjadi pucat dan berkata, "Apa? Ini adalah teknik tangan pengasih. Apakah kamu adalah Pak Tua Dabei?" Lu Xiuyan menunjukkan ekspresi terkejut, matanya menjadi serius dan dia mengenali identitas lelaki tua itu. Dia berkata lagi, "Pak Tua Dabei, Anda adalah seorang kultivator biasa, tetapi Anda berada di pavilion dan saya. Apakah Anda tidak takut mati?" Pak Tua Dabei berkata, "Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Anda ingin hidup lebih lama, maka cepat pergi dari sini." Tiga orang wuhuang lainnya bergegas menuju Qin Chen, menyerangnya pada saat yang bersamaan. Qin Chen segera terlempar menghancurkan beberapa dinding di sepanjang koridor. Setelah beberapa saat kemudian, Qin Chen keluar dari puing-puing reruntuhan dan berkata,
Ini sangat lemah, apakah kalian belum sarapan? Apa, anak itu tidak mati? Ini sungguh luar biasa. 3 orang Wuhuang membuat tembakan tetapi tidak bisa membunuh seorang junior di ranah Wuhuang dengan 1 pukulan. Ucap kerumunan tercengang. Siapa yang berani membuat masalah di dan pavilionku? Sebuah dengusan dingin terdengar dan beberapa aura mengerikan keluar dari ruang penilaian. Jinzhou berkata, beberapa penatua, saya Wei Jinzhou. Hari ini beberapa orang ingin menyakiti putra ini. Dalam keputusasaan, putra ini hanya bisa membela diri. Jika kami mengganggu sebelumnya beberapa tetua, mohon maafkan kami. Zhou Qingfeng juga melangkah keluar dari ruang sertifikasi. Setelah melihat kedua sisi, dia tiba-tiba terkejut dan berseru, Shao Chen, itu kamu. Setelah Zhou Qingfeng berseru, seorang penatua memandang Zhou Qingfeng dan bertanya, Zhou Qingfeng, apakah kamu mengenal anak itu? Penatua Jiao, tuan muda itu adalah master alkimia yang saya katakan sebelumnya, dan saya ingin memperkenalkannya kepada penatua. Zhou Qingfeng berkata dengan cemas. Wei Jinzhou sangat marah. Dengan dingin dia berkata, Penatua Jiao, kamu berani menghentikan putra suci ini. Tidakkah kamu takut aku akan melapor kepada guru dan menendangmu keluar dari pavilion dan... Zhou Qingfeng melangkah menuju Qin Chen dan berkata, Shao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Qin Chen menjawab, itu hanya seekor semut. Qin Chen tersenyum menepuk bahu Zhou Qingfeng dan berkata, kamu telah lulus penilaian Raja Obat. Selamat. Zhou Qingfeng menarik nafas lega. Setelah melihat tubuh Qin Chen tidak terluka sama sekali, dia berkata, Shao Chen, jangan mengolok-olokku, itu semua berkat bimbinganmu. Penatua Jiao berkata dengan dingin kepada Wei Jinzhou, Wei Jinzhou, dan pavilion bukanlah tempat untuk kamu dapat berbuat onar. Pergilah. Penatua Wang memandang Zhou Qingfeng dengan bingung, menatap kosong dan tiba-tiba berkata, ternyata kamu adalah anak dari keluarga Zuo yang telah menyinggung balai penegak hukum saat itu. Gara-gara kamu, tuanmu si Raja Obat Xuanyi dicopot dari posisi wakilnya, dan Anda benar-benar berani untuk kembali datang ke kota ini. Wajah Zhou Qingfeng menjadi jelek. Dia baru tahu bahwa setelah dia ditegur waktu itu, status Master Xuanyi juga kena imbasnya. Tidak heran keluarga Zuo-nya bahkan menggadaikan mention keluarga. Penatua Jiao berkata, Wang Yongsheng, itu berita lama, kenapa kamu harus mengungkitnya? Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, Penatua Jiao, tolong persiapkan ujian alkemis tingkat 7 untuk saya. Menurut aturan Wuyu pasal 76 nomor 137 subkategori ke-8 item ke-2 menyatakan bahwa seorang alkemis memiliki hak untuk melakukan eksperimen dan ujian sertifikasi dalam keadaan apapun. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kalimat Qin Chen. Tiba-tiba seseorang mengeluarkan buku aturan hukum yang dikeluarkan oleh markas Dangye Wuyu. Dia membuka dan melihatnya. Tiba-tiba dia langsung terpana. Dia membaca, seorang alkemis dapat melakukan ujian sertifikasi alkimia kapan saja. Jika cabang Dangye melanggar, maka kualifikasi cabang akan dilucuti dan siap-siap akan dihukum berat. Semua orang pingsan ketika mendengar itu. Mereka semua memahami aturan dan pavilion, tetapi tidak ada yang benar-benar menghafalnya dengan begitu jelas. Baiklah, siapkan ruang pemurnian. Penatua Jiao berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, putra suci Jinzhou tertawa, mengejek dan berkata, hahaha, bocah konyol, rambutnya saja belum tumbuh dan dia ingin menjadi seorang raja obat. Di sampingnya Penatua Wang berkata, oke, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Jika Anda lulus, Anda secara alami akan menerima perlakuan yang adil. Tetapi jika Anda gagal, Anda harus menanggung konsekuensinya. Penatua Jiao berkata, kalau begitu segera siapkan ruang pemurnian. Penatua Wang menyela, tidak, penilaian akan dilaksanakan di lapangan luar dan pavilion, kita tidak perlu menutupinya. Lebih baik membiarkan semua orang mengamatinya. Penatua Wang menyeringai dan berkata dengan niat buruk. Ekspresi Penatua Jiao semakin berubah dan dia buru-buru berkata, tidak mungkin, di luar sangat berisik, bagaimana mungkin dia bisa berhasil dalam penilaian? Qin Chen menyela, Penatua Jiao, tidak masalah. Ketika Qin Chen dan yang lainnya berjalan ke lapangan, ada sensasi luar biasa di antara penonton dan suara bising itu memekakkan telinga. Semuanya tolong diam, teriak Penatua Wang dengan keras dan berkata, hari ini anak ini begitu sombong dan mendominasi di Dangye saya dan bahkan menggunakan cara yang tercela untuk melukai putra suci Jinzhou.
Dia ingin menggunakan penilaian Raja Obat untuk menghindari hukuman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.